Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hadrati jami'ul khulafa rasyidin wal awliya wa syuhada wa salihin ila hadratil malaikatil muqarrabin wa ila hadrati ma'alfa wa kitab usuli wa quraihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita buka halaman 22 paragraf kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa matana bi asrarihi wa ta'alaina min barakatihi bitaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutai sapa wong iku habba demen sapa mani ing ingsun. Wa habbalan demen sapa man hadaini ing iki Hasan lan Husain. Wa asyara lan menunjuk sapa Nabi ilal Hasani wal Husaini maring Hasan lan Husain. Wa abahumalan ing bapak lurune Hasan Husain yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa ummahumalan ibu Hasan Husain yaitu Fatimah binti Rasulillah. Kana mongko ana sapa man iku mai bareng-bareng ingsun, kata Nabi, fi darajati ing dalam derajat ingsun yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Wa qalan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutai sapa wong iku ahana menghina sapa man, ngino-ngino sapa man Quraisyan ing suku Quraisy. Ya ahana mongko menghinakan hu ing man sapa Allahu Allah. Wa qalan dawu sapa Nabi qaddimu Quraisyan, qaddimu ngutamakno sira kabeh Quraisyan ing wong Quraisy. Wala tuqaddimu lan yo aja ngutamano sira kabeh ha ing Quraisy. Wa anu Uqbah bin Al-Haris lan diceritakan saking Uqbah bin Al-Haris. Ra'aitu ningali ingsun Abu Bakrin ing Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ja'ala halin dadekaken sapa Abu Bakar Al-Hasana ing Hasan ala unukihi ing atase lehere Abu Bakar. Wa huwa utai Abu Bakar iku yaqulu dawuh Abu Bakar, bi abi demi bapakku iku sabihun padha utawi Hasan iku sabihun mirip bin Nabi kala Nabi. Laisa kang ora ana sapa Hasan iku sabihan mirip bi Aliin kelawan Ali. Begitu dawuh Abu Bakar mengomentari pribadi Hasan. Kata Abu Bakar, Hasan itu lebih mirip Nabi ketimbang Ali. Wa aliyun halutai Ali iku yadhaku ngguyu sapa Ali. Warwiya lan diceritakan an Abdullah bin Al-Hasan qala sapa Abdullah bin Hasan, ataitu teka sapa ingsun Umar bin Abdul Aziz ing Umar bin Abdul Aziz fi hajatin dalam suatu kebutuhan. Faqala mongko ngucap sapa Umar li maring ingsun, idza kana nalikane ana laka iku kedue sira apa hajatun kebutuhan, fa arsil mongko ngirimo utusan sira ilaya maring ingsun, waktu lan nulis surat sapa sira. Fa ini mongko sak temene ingsun iku astahi isin sapa ingsun menawa saking Allah, in yaro namun ningali sapa Allah ka ing sira
ala babi ing atase lawang ingsun. Ini Abdullah bin Hasan, tentu ini adalah cicitnya Rasulullah. Cicitnya Rasulullah ini ya tentu adalah Ahlul Bait. Sementara Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah ya adalah raja. Lalu satu ketika Abdullah bin Hasan datang. Ya kalau seandainya sekarang itu Gus datang kepada Pak Bupati umpamanya gitu. Ketika Abdullah ini sampai di rumahnya Umar bin Abdul Aziz ini raja yang sangat terkenal keadilan dan ketegasannya. Lalu Umar bin Abdul Aziz sampaikan, kenapa panjenengan tidak kirim utusan aja ke sini, tidak usah datang ke sini, kata Umar. Saya malu kepada Allah kalau sampean ada di pintu saya. Itu artinya begitu besar penghargaan Umar bin Abdul Aziz, sekalipun ia khalifah sementara Abdullah itu rakyat biasa. Betapapun rakyat biasa, ia adalah Ahlul Bait. Karena itu ia sangat menghormati Ahlul Bait. Itu sikap Umar bin Abdul Aziz kepada Ahlul Bait. Maka kalau Umar yang khalifah aja begitu menghormatinya kepada Ahlul Bait, apalagi kita yang cuma orang biasa. Wa anis Sa'bi lan diceritakan saking Sa'bi, qala sapa Sa'bi. Qala dawuh sapa Sa'bi, sholla nyolati sapa Zaid bin Sabitin, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini sekretarisnya Rasulullah. Orang yang memang mendapat mandat dari Rasul untuk senantiasa menuliskan wahyu yang turun kepada Rasulullah. Ala janazati ummihi ing atase jenazah ibune Zaid. Sema kuribat mongko nuli dicedhakaken apa jenazah lahu maring Zaid. Liru. Sema kuribat mongko dicedhakaken lahu maring Zaid apa baulatuhu keledaine Zaid. Liar kabah supaya numpak sapa Zaid ha ing baula. Faja'a mongko teka sapa Ibnu Abbasin. Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas yang kemarin saya ceritakan sebagai seorang sahabat yang junior tapi paling cerdas, bahkan kecerdasannya, kemampuannya melebihi sahabat senior. Ini sahabat Abdullah ini tidak lain adalah sepupunya Rasulullah juga, karena Abbas adalah pamannya Rasul, adiknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas ini ibni Abdul Muttalib. Nah, Abdullah bin Abbas ini kenapa bisa menjadi sahabat paling cerdas? Salah satu wasilahnya adalah saat Abdullah baru lahir dapat seminggu Rasulullah mengunjunginya. Menampakkan kebahagiaannya atas kelahiran Abdullah. Dan di saat itu kemudian Abdullah didekapnya erat. Setelah didekap erat, lalu kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah mendoakan seperti itu diulang 3 kali. Setelah diulang 3 kali membaca Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, dalam sebagian riwayat wa 'allimhul hikmah. Kemudian Rasulullah mengusapkan ibu jarinya ke langit mulutnya sendiri 3 kali. Maka ibu jari yang sudah basah oleh ludah Rasulullah itu kemudian diusapkan ke langit-langit Abdullah bin Abbas, ke langit-langit mulut Abdullah bin Abbas, sehingga mulut Abdullah bin Abbas itu merasakan langsung apa yang ada di mulut Rasulullah. Maka tumbuhlah ia menjadi anak cerdas. Maka itu adalah juga pelajaran bagi kita semua, bagi kalian semua, kalau punya anak yang baru lahir,
utamakanlah untuk ditabarukkan kepada orang alim agar menjadi orang alim. Gizi perlu, tapi gizi spiritual itu lebih perlu. Gizi makanan perlu, gizi minuman perlu, tapi gizi spiritual lebih perlu. ASI jelas wajib. Yang harus dilakukan pada orang tua atas anaknya yang baru lahir. Maka gizi spiritualnya itu utamakan. Agar apa? Agar kelak mental anak itu akan lurus selurus orang yang dimintai tabarruk tadi. Baca mongko teka sapa Ibnu Abbasin Abdullah bin Abbas. Fa akhadha mongko nyekel sapa Abdullah bin Abbas birika bihi ing tumpaane Zaid bin Sabit. Faqala mongko ngucap sapa Sa'bi. Khali ngeculno sira anhu saking bagla. Anhu saking Rika. Ya bna ammi Rasulillahi wahai putra paman Rasulullah. Faqala mongko ngucap sapa Ibnu Abbasin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga ngridani sapa Allah anhuma saking Abdullah lan Abbas. Kalau ada radhiyallahu anhuma, kadang-kadang radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhu itu seringkali karena nama yang bersangkutan itu yang muslim sementara orang tuanya tidak muslim. Tapi kalau radhiyallahu anhuma maka nama anak dan bapaknya itu sama-sama muslim. Itulah ciri-ciri kalimat radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu. Hakadha kaya mengkene akhadha. Naf'alu nglakoni ingsun bil ulama'i ing ulama. Jadi saya memperlakukan ulama itu seperti ini. Itu kata Abdullah bin Abbas. Faqabbala mongko mencium sapa Zaidun Zaid ya dabni Abbasin ing tangane Abdullah bin Abbas. Wa qala lan ngucap sapa Zaid hakadha kaya mengkene. Umirna diperintah sapa kita an naf'ala ing yen to nglakoni sapa kita bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam kelawan keluarga daleme Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya dunia ini kalau setiap orang bisa menghargai yang lainnya. Gus dengan orang alimnya, orang alim dengan gusnya dan seterusnya. Orang alim dengan pejabatnya dan pejabat dengan orang alim saling menghargai, tentu dunia ini lebih indah. Itulah yang ditampakkan akhlak antara Zaid bin Sabit yang ulama lalu Abdullah bin Abbas yang ahlul bait. Pamin taukiri hilan niku setengah saking ngegungaken Nabi wa birrihi lan bagusi Nabi alaihi salatu wassalam. Tauqiruhu utai ngegungaken tauqiru ashabi utai ngegungaken sahabate Nabi. Wa birruhum lan yo bagusi ashab. Wa ma'rifatu haqqihim lan mengenali haknya ashab. Wal iqtida'u lan manut bihim kelawan ashab. Wa husnus sana'i lan bagusi muji alaihim mengatasi ashab. Wal istighfaru lan jalaaken ngapura lahum maring ashab, membacakan Fatihah kepada sahabat Nabi, membacakan Fatihah kepada para ulama, mengistighfarkan itu salah satunya juga membacakan Fatihah itu bentuk istighfarnya. Wal imsakulan menahan amma saking perkara sajaro kang dadi pertikaian apa ma bainahum di antara sahabat. Misalnya pertikaian antara Muawiyah sama Ali. Perselisihan seperti itu betapapun salah satu kalah satu menang, tapi tidak ada hak bagi kita untuk menilai satu di antara mereka sebagai baik ataupun buruk. Sudahlah, soal baik buruk itu hanya Allah yang tahu. Yang terang apapun penilaian kita terhadap Muawiyah yang memusuhi Ali. Muawiyah itu adalah sahabat, sementara kita itu jauh sekali dari kulitnya sahabat sekalipun.
kita ini cuma keturunan orang-orang yang menggemari ulama. Kita ini keturunan ulama yang menggemari tabi'in dan seterusnya. Jadi kita di bawah jauh. Sebagus-bagusnya kita tidak pantas sama sekali untuk menilai sahabat yang mohon maaf yang paling jelek sekalipun, apalagi yang baik. Sehingga kita kewajibannya kita adalah ta'zimus sahabah. Sama juga kewajiban kita pada ta'zimur rasul. Sama juga kewajiban kita ta'zimullah. Itu semua harus kita hormati. Wa mu'adatu man lan musuhi wong. Wa mu'adatu man lan musuhi wong ada kang musuhi sapa manhum ing ashab. Jadi orang yang musuh sahabat itu musuh kita. Jangan ada di antara kita, di antara manusia ini yang menjelek-jelekan sahabat. Wal i'radulan menjauhi an akhbaril mu'arrikhina saking ceritane ahli sejarah. Wajahalatir ruwatilan bodone pira-pira ahli riwayat. Karrafidhati kaya kelompok Rafidah. Rafidah itu wakilah termasuk pecahan dari Syiah Rafidah. Wa dhalali syiatilan kesasare golongan Syiah. Wal mubtadiina lan pira-pira ahli bid'ah al-qatihati kang tercela fi ahadin ing dalam salah siji minhum saking Rafidah lan Syiah. Wa an yaltamisalan yen to mencari sapa wong lahum maring sahabat fima ing dalam perkara nukila kang diceritakaken ma'anhum saking sahabat min misli dzalika saking padane mengkono-mengkono masyajara ila akhirih mencari fima ing dalam perkara kana kang terjadi apa ma bainahum di antara sahabat minal fitani bayani pira-pira fitnah ahsanat takwilati kelawan sak bagus-baguse pemahaman. Jadi apa yang terjadi di antara mereka mesti kita pahami sisi positifnya. Kita ambil sisi positifnya bahwa menjadikan kita punya sejumlah pilihan di antara pilihan yang bisa jadi sama-sama sulit. Maka kita begitu mudah memilih di antara pilihan yang ditempuh oleh para sahabat. Karena sahabat itu mohon maaf sejelek-jeleknya misalnya ada. Maka sabda Rasul ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku kata Nabi itu laksana bintang. Manapun di antara mereka kalian mengikuti maka kalian dapat petunjuk. Itu kata Nabi, terang. Anak-anak bintang, ini sayangnya kalian sudah tidak terlalu menghayati bahwa bintang itu adalah petunjuk arah gitu ya. Bintang di langit itu sesungguhnya petunjuk arah. Bedanya sama matahari, justru kalau matahari bergerak ke arah timur dan ke barat, yang mana kalau kita misalnya bangun jam 7 pagi sementara kita menduga sore, maka kita menjadi salah arah. Kalau kita bangun jam 5 sore sementara kita menganggapnya pagi, itu juga salah arah. Tapi kalau bintang itu tempatnya setia, posisinya tetap seperti itu. Bintang timur ya di timur terus, apapun cuacanya tetap di timur. Bintang utara ya tetap di utara terus, apapun situasinya tetap di utara. Maka petunjuk bintang itu sangat akurat dan sangat istiqomah, sangat konsisten sepanjang tahun, sepanjang waktu. Kalau matahari kita mesti menebak dulu waktunya jam berapa baru tahu arahnya. Tapi kalau kita tidak tahu waktunya maka bisa salah arah, kebalik. Maka kalau bintang asal bintang itu muncul, maka kita bisa memastikan itu posisi bintang di sebelah mana. Maka terhadap para sahabat juga kata Nabi itu, apapun yang ditempuh sahabat itu adalah inspirasi dan petunjuk bagi kita semua. Kenapa mesti itu menjadi penting digarisbawahi? Anak-anak sahabat Umar itu sahabat yang paling terkenal tegas
tidak pernah ada toleransi atas keputusan yang ia buat. Seolah-olah sangat keras, bukan sebenarnya. Umar bin Khattab ini justru khalifah yang paling bijaksana, paling tegas, dan beberapa hal yang mungkin perlu diubah, ia ubah. Contoh yang paling mendasar, Umar bin Khattab lah orang yang pertama kali berani mengambil keputusan untuk menghapus ghanimah peperangan itu. Di zaman Nabi, termasuk juga di ayat Al-Quran disebut bahwa ghanimah dalam sebuah peperangan, harta rampasan perang itu 80% adalah haknya para tentara, 20% untuk Rasulullah yang kemudian oleh Rasulullah untuk kemaslahatan umat. Tapi oleh Umar bin Khattab 80% itu dicabut semuanya, tidak diberikan kepada tentara sama sekali. Bukan tanpa alasan, karena suatu ketika pasukan Umar bin Khattab ini menang perang di Mesir, sebuah wilayah yang amat sangat luas dibanding tentaranya yang cuma ratusan ribu. Yang kalau seandainya ghanimah itu dibagikan kepada tentara, maka bisa jadi justru banyak tanah yang terbengkalai, tidak produktif gara-gara menjadi milik individual para tentara itu. Karena apa? Karena mereka tidak mungkin bisa merawat dan memproduksi hasilnya. Karena apa? Karena masing-masing tentara akan dapat ratusan hektar. Ya tentu mereka tidak mungkin bisa merawat dengan baik untuk menghasilkan komoditas pertanian yang memadai, yang maksimal. Maka atas dasar itu, daripada tanah itu nanti terbengkalai, diambil semua tanah itu. Ghanimah itu tidak diberikan kepada tentara karena alasan Umar, tentara juga di samping seperti tadi alasannya, para tentara oleh Umar juga sudah digaji bulanan. Jadi Umar pula yang pertama kali memberikan gaji bulanan kepada tentara. Semua digaji, karena itu tidak berhak mendapat ghanimah. Dan ghanimah itu yang seharusnya jadi ghanimah itu kemudian diberikan kembali kepada pemilik semula yang kafir-kafir itu. Orang-orang kafir itu tetap bisa merawat tanah itu. Jadi dikembalikan kepada mereka bukan untuk dimiliki, akan tapi mereka mengolah tanah itu untuk menjadi hasil pertanian yang maksimal. Kemudian orang-orang kafir itu diwajibkan membayar pajak. Itu adalah langkah sahabat yang jelas berbeda sama sekali dengan apa yang ditempuh Rasulullah. Akan tapi rasa-rasanya hari ini kita bisa menganalisis betapa bijaksananya keputusan Umar. Tidak terbayangkan kalau seandainya Umar tidak berani melakukan langkah seperti itu. Maka demikianlah para sahabat itu kan lucu seperti bintang. Kita bisa mendapat petunjuk yang sangat mendasar dari mereka. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati